Ya, kali ini kita akan mencoba untuk membuat perumusan representasi dari basis kontinu. Nah, di materi-materi sebelumnya kita telah berkutik khusus di basis yang diskrit. Nah, sekarang kita mencoba menuju ke basis yang kontinu. Nah, jadi perbedaan antara diskrit dan kontinu. Nah, diskrit ini dia memiliki selang ya. Jadi antara suatu urutan ke urutan lain itu dia memiliki selang. Jadi dari satu ke dua itu dia memiliki selang. Jadi kita tahu bahwa titik kedua dari urutan ini ya pasti di sini, titik ketiganya di sini, titik kelimanya di sini. Nah, kalau kontinu ini dia selangnya mendekati 0 atau bahkan 0. Jadi kita nggak tahu titik keempat, misalkan titik keempat dari selang garis-garis berwarna-warni ini, spektrum ini di mana, kita nggak tahu. Titik ke 200-nya di mana, kita nggak tahu. Nah, itulah kontinu. Nah, di sebelumnya kita membahas keadaan diskrit yang memiliki sifat-sifat, yaitu yang pertama sifat normalisasi. Jadi normalisasi hasil kali dalam braket antara psi I dengan psi J tidak lain adalah delta IJ. Nah, kemudian sifat ekspansi, sebuah keadaan ket psi dia dapat diekspansikan dalam keadaan yang ortonormal ket n, yaitu sigma jumlahan dari ket n, jumlah ket n-nya dikalikan konstantanya Cn. Kemudian sifat kelengkapan bahwa jumlah dari operator proyeksi gitu kan, ket n bra n, dia adalah operator identitas. Nah, jadi kita tahu bahwa dari ini delta IJ sebuah fungsi delta Kronecker, delta Mn, dia akan bernilai 1 jika n sama dengan m. Jadi n ini dia akan bernilai 1. Kalau misalkan kita tinjau m-nya sama dengan 0, jadi dia akan bernilai 1 ketika n-nya sama dengan 0. Dan di n lain dia nggak bernilai 0, di mana n ini dia bilangan bulat. Nah, kalau kontinu, sifat kontinu dari delta Kronecker ini dia adalah delta Dirac, yaitu delta m minus n. Jadi dia kalau misalkan m-nya sama dengan 0, dia akan bernilai tertentu ketika m-nya sama dengan n-nya sama dengan 0, sama dengan m gitu. Nah, fungsi delta Dirac ini dia memiliki bentuk representasi delta x minus x aksen. Jadi dia akan bernilai tertentu di x sama dengan x aksen sama dengan seperakar 2pi integral dari minus tak hingga sampai tak hingga e pangkat i k x minus x aksen dk, atau kalau 3 dimensi delta r minus r aksen, yaitu 1/2pi pangkat 3 integral i k dot r minus r aksen dvk, di mana dvk itu adalah dkx, dky, dkz. Jadi perkalian antara dkx, dky, dkz. Nah, jadi kita memiliki bentuk sifat-sifat dari keadaan diskrit. Nah, sekarang kita mencoba merumuskan sifat-sifat dari keadaan yang kontinu. Nah, jadi kalau normalisasi, keadaan diskrit dia sama dengan delta Kronecker. Nah, seperti sebelumnya, delta Kronecker kalau kontinu dia adalah delta Dirac, delta I minus J. Nah, ekspansinya bentuk kontinu dari jumlahan tidak lain adalah integral. Jadi untuk keadaan ket psi dia dapat diekspansikan, yaitu minus tak hingga sampai tak hingga integral Cn ket n dn. Nah, dengan sifat kelengkapan bahwa integral dari minus tak hingga sampai tak hingga ket n bra n dn sama dengan operator identitas. Nah, ini adalah sifat-sifat dari keadaan kontinu. Nah, di mana keadaan yang kontinu hasil kali dalam braket antara Vn dan Vn dengan dirinya sendiri tidak lain adalah delta n minus n, yaitu delta 0 yang bernilai tak hingga. Jadi fungsi delta 0 itu kan dia tak hingga. Nah, jadi
kita tahu bahwa besar dari basis keadaan diskrit itu dia berhingga, yaitu faktor normalisasinya dia adalah 1. Nah, namun kalau besar dari basis keadaan kontinu dia tak hingga, jadi normalisasinya dia bernilai tak hingga gitu loh. Nah, jadi fakta ini menunjukkan bahwa keadaan ket Vn dia tidak memiliki sifat kuadratnya dapat diintegralkan. Jadi kuadrat integral V kuadrat Vn kuadrat dv gitu kan, dia nggak berhingga gitu, dia tak hingga karena V kuadratnya karena normalisasinya tak hingga. Artinya apa? Dia bukan anggota ruang Hilbert, karena syarat ruang Hilbert itu dia adalah kuadratnya dapat diintegralkan, square integrable atau L kuadrat gitu kan. Jadi kalau nggak memenuhi ini dia bukan anggota dari ruang Hilbert. Nah, contoh dari keadaan yang kontinu itu kan posisi. Jadi kalau misalkan kita mencari posisi dari suatu partikel kan dia pasti bergeraknya sedikit demi sedikit yang jaraknya pasti kontinu gitu kan. Nggak mungkin dia dari sini terus loncat ke sini hilang gitu kan, nggak mungkin. Jadi posisi itu dia adalah keadaan yang kontinu. Nah, pada representasi posisi, basisnya terdiri dari himpunan tak hingga vektor ket R yang merupakan ket eigen dari operator posisi R besar dengan nilai eigen R. Jadi ketika R besar bekerja pada ket R, dia adalah R ket R dengan sifat ortonormal dan kelengkapan seperti ini. Jadi hasil kali dalam antara R dan R aksen dia adalah delta R minus R aksen, yaitu delta X minus X aksen, delta Y minus Y aksen, dan delta Z minus Z aksen dengan sifat kelengkapan seperti ini. Nah, maka setiap vektor keadaan ket psi dapat diekspansikan. Jadi ket psi dia adalah integral dari ket R bar R ket psi dv. Jadi ini adalah identitas gitu kan. Jadi sifat dari operator proyeksi, aturan kelengkapan. Nah, di mana kita definisikan yang namanya fungsi gelombang, yaitu braket R dan psi. Jadi psi R itu kan dia adalah braket R dan psi. Seperti tadi kan aturan kelengkapan, ket psi dia adalah integral Cn ket n. Nah, itu kita definisikan Cn-nya itu dia adalah psi sebagai fungsi R. Nah, dengan interpretasi Born, kuantitas braket R psi kuadrat dv dia mempresentasikan probabilitas menemukan partikel di elemen volume dv. Jadi kan ini ket R ini dia adalah keadaan posisi partikel gitu kan. Jadi integral ini dia adalah probabilitas untuk menemukan partikel di elemen volume dv. Kalau misalkan kita hasil kali dalamkan lagi gitu kan. Nah, gitu. Ini kan gini kan. Jadi hasil kali dalamnya itu adalah probabilitas menemukan partikel, karena hasil kali dalamnya ini dia memenuhi interpretasi Born di sini. Nah, karena R besar ketika bekerja pada ket R dia adalah R ket R, maka bra R aksen R besar pangkat N ket R dia adalah R pangkat N delta R aksen minus R. Jadi ini bekerja pada ini dia adalah R pangkat N. Nah, kemudian hasil kali dalam antara R aksen dan R dia adalah delta R aksen minus R.
Nah, sekarang momentum. Jadi momentum itu tidak lain adalah keadaan yang kontinu juga. Jadi basis ket P dia adalah ket eigen dari operator momentum P besar. Jadi P besar ketika bekerja pada ket P dia adalah P ket P. Nah, sifat ortonormal dan kelengkapannya dia diberikan seperti ini. Jadi hasil kali dalam adalah P dan P aksen dia adalah delta P minus P atau delta Px minus P aksen X delta Py P aksen Y delta Pz minus P aksen Z. Nah, dimana aturan kelengkapannya integral ket P berapa dVp dia adalah I, dimana dVp dia adalah elemen volume ruang momentum, tidak lain adalah dPx kalikan dPy kalikan dPz. Nah, setiap keadaan ket besi dapat diekspansikan dalam basis momentum, di mana ket besi dia adalah integral ket besi ket P berapa ket besi dVp. Nah, tidak lain kita definisikan fungsi gelombang ruang momentum, yaitu besi besar sebagai fungsi P dia adalah braket P besi. Jadi ket besi tidak lain adalah besi besar P ket P dVp. Nah, kuantitas besi besar P kuadrat dVp, jadi hasil kali dalam besi dengan besi. Nah, kita kan mendapatkan ini kan, tidak lain adalah besi P kuadrat dVp. Nah, itu dia adalah probabilitas menemukan partikel dengan momentum dalam rentang dVp, yaitu pada P dan P plus dP. Karena keadaan P itu dia adalah keadaan yang kontinu, jadi dia rentangnya sangat kecil, yaitu P dan P plus dP. Nah, karena P besar ketika bekerja pada ket P dia adalah P ket P, maka berapa P aksen P besar pangkat N ket P dia adalah P pangkat N braket P aksen P, dimana hasil kali dalam antara P aksen dan P tidak lain adalah delta Dirac. Nah, sekarang gimana kalau kita menghubungkan representasi momentum dan posisi? Jadi, untuk mengetahui hubungan representasi posisi dan momentum, dapat dilakukan proyeksi atau transformasi momentum dengan posisi. Jadi, kita proyeksikan P ke R. Jadi kita tahu kalau hasil kali dalam itu kan dia tidak lain adalah proyeksi itu kan. Jadi kita proyeksikan keadaan P ke R. Nah, tinjau fungsi gelombang besi R dia adalah bra R ket besi, dimana tidak lain adalah yang namanya ket besi ini dia bisa diekspansikan dalam keadaan momentum, yaitu integral ket P berapa sebenarnya ada ket besi dVp. Karena dVp ini dia adalah sebuah skalar gitu, jadi kita bisa pindahkan. Nah, dimana ini dia adalah braket antara R dan P, dan ini dia adalah besi besar P. Jadi besi R dia tidak lain adalah integral R braket RP besi besar P dVp. Nah, dengan cara yang sama kita tinjau fungsi gelombang ruang momentum besi besar P, yaitu dia adalah P braket antara P dan besi, dimana ket besi kita bisa ekspansikan dalam ruang posisi, dalam keadaan posisi. Jadi tidak lain adalah berapa integral ket R pra R dV ket besi, dimana
Ini tidak lain adalah braket antara P dan R, dan ini dia adalah fungsi gelombang ruang posisi. Jadi tidak lain adalah integral P braket antara P dan R psi R dv. Nah, perumusan ini, bentuk integral ini tidak lain mirip dengan transformasi Fourier. Jadi fx, kalau misalkan kita fx-nya adalah psi L, maka ak-nya dia adalah psi besar P. Jadi semuanya terhubung satu sama lain gitu kan. Nah, ini braket antara R dan P, dan ini dia adalah braket antara P dan R. Braket antara R dan P tidak lain adalah braket antara P dan R Hermitian konjugat gitu kan. Jadi ini saling konjugat. Nah, ini seperti di sini dia saling konjugat juga. Jadi keduanya mirip. Yang ini dk, ini dia adalah dvp. Karena kita memiliki rumus de Broglie bahwa K sama dengan P berhabar. Jadi K sama P ini dia setara gitu loh. Jadi dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa hubungan antara operator momentum dan posisi tidak lain dalam transformasi Fourier. Jadi braket antara R dan P tidak lain adalah seper 2pi habar pangkat 3/2, karena K-nya dia adalah P berhabar, E pangkat I P dot R berhabar, dan braket antara P dan R dia adalah seper 2pi habar pangkat 3/2 E pangkat minus I P dot R berhabar, tidak lain adalah konjugat dari braket R dengan P. Nah, sekarang kita tinjau fungsi gelombang psi R, dia adalah seper 2pi habar pangkat 3/2 integral E pangkat I P dot R berhabar psi besar P dvp. Nah, dan fungsi gelombang dalam domain momentum, hasil transformasi Fourier-nya psi besar P dia adalah seper 2pi habar pangkat 3/2 integral E pangkat minus I P dot R berhabar psi R dv. Nah, fungsi gelombang dalam domain ruang spasial, ruang posisi psi R, dan fungsi gelombang dalam domain ruang momentum psi besar P, keduanya harus ternormalisasi. Jadi integral psi konjugat P psi besar P dvp dia sama dengan integral psi konjugat P, di mana psi besar P kita bentuk dari transformasi Fourier, ini terus diintegralkan dvp. Nah, jadi karena ini mengandung P gitu kan, jadi kita bisa keluarkan R-nya. Jadi kita integralkan terhadap P dulu, kita tukar integralnya. Jadi ini tadi kan integral yang di luar itu dia adalah integral P, yang di dalam dia adalah integral R, VR ini VP. Nah, ini kita tukar, yang di luar VR, yang di dalam VP. Kita pindahkan urutan integrasinya. Nah, dimana ini tidak lain adalah psi konjugat R gitu kan, karena ini ada konjugatnya. Nah, dengan demikian hasil normalisasi antara psi besar P dan psi R itu saling terkait, yaitu 1. Nah, sifat normal dari fungsi gelombang dari domain ruang spasial sama dengan fungsi gelombang dengan domain ruang momentum. Nah, hubungan ini disebut dengan teorema Parseval. Nah, jadi operator momentum pada representasi posisi dan operator posisi pada representasi momentum dihubungkan dalam fungsi gelombang transformasi Fourier, di mana kita memiliki R P ket psi dia sama dengan P seper akar
2/2 pi H bar pangkat 3/2 integral E pangkat I P dot R per H bar besi P dVp. Nah, bentuk ini tidak lain adalah turunan kan, seakan-akan dia adalah turunan terhadap R gitu. Jadi dia adalah gradien karena P ini dia memiliki 3 komponen X, Y, Z gitu kan. Jadi ini memiliki komponen dan hasil kali dalam ini dia tidak lain adalah besi R. Besi R dia adalah ini hasil transformasi Fourier dari besi P. Nah, dengan demikian kita definisikan operator momentum yaitu H bar per I nabla di sini, yaitu atau minus I H bar nabla. Nah, dengan cara yang sama kita bisa membentuk berat P, R besar, ket besi dia adalah R, terus P braket antara P dan besi tidak lain adalah besi besar P, yang mana besi besar P kita tunjukkan dalam transformasi Fourier di sini. Nah, ketika kita melihat di sini fungsi R ini adalah turunan dari P gitu kan. Jadi jika fungsi ini diturunkan terhadap P, maka R-nya di sini keluar dikalikan dengan H bar per I minus di sini. Jadi tidak lain adalah minus H bar per I turunan terhadap PX ke arah PX ditambah turunan ke PY ke arah PY turunan ke PZ ke arah PZ dari fungsi besi besar P di sini. Nah, dengan demikian operator posisi kita bisa dapatkan yaitu dia adalah minus H bar per I parsial PX ditambah parsial PY ditambah parsial PZ atau biasanya kita tulis I H bar nabla P gitu. Jadi dia adalah turunan terhadap P dan mengarah ke P gitu.